Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya adik-adik sekalian. Kali ini saya akan memposting video materi bab 5 untuk IPA SMP semester 2 kelas 7, yaitu bab lapisan bumi. Materi ini akan saya bagi beberapa bagian supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kajian pustaka, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik lapisan atmosfer, tekanan udara di atmosfer, suhu di atmosfer, dan lapisan ozon. Baik, adik-adik sekalian, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Baik, adik-adik sekalian, yang dimaksud dengan lapisan bumi tidak hanya permukaan paling atas saja, yaitu tanah tempat kita berpijak, tetapi yang dimaksud dari bagian bumi ini mulai dari bagian udaranya, yaitu bagian ini disebut lapisan atmosfer yang sangat tebal ini, yaitu terkisar dari lapisan paling atas yaitu 0 km sampai lebih dari 500 km. Nah, kemudian lapisan litosfer. Lapisan litosfernya ini yang berupa daratan. Jadi yang membentuk pulau ini namanya lapisan litosfer. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan hidrosfer, yaitu lapisan yang berupa laut atau air yang kisarannya adalah 2/3 dari permukaan bumi itu adalah berupa lapisan litosfer. Sedangkan litosfernya diperkirakan hanya sekitar sepertiganya saja. Baik, adik-adik sekalian, atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik seperti tumbuhan dengan proses fotosintesisnya mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah lapisan ozon atau O3. Ozon inilah yang melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Baik, perhatikan. Nah, adik-adik sekalian, bahwa lapisan atmosfer bumi itu terdiri dari campuran gas yang sangat banyak. Nah, awalnya gas oksigen itu sangat sedikit, tetapi karena ada aktivitas fotosintesis dari tumbuhan, maka semakin lama akan bertambah banyak. Nah, ini gas yang paling dominan adalah gas nitrogen. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil, namun memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan. Ini karena adanya aktivitas industri dan transportasi itu akan menyumbangkan berbagai macam gas yang kemudian akan memperkaya kandungan gas yang ada di dalam atmosfer. Tetapi zat-zat pencemar ini akan mengganggu dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Hal ini sudah kita bahas dalam materi sebelumnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Lapisan atmosfer. Baik, adik-adik sekalian, sekarang akan kita pelajari lebih detail. Lapisan atmosfer itu terdiri dari lapisan apa saja. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar monitor berikut ini. Kita mulai dari lapisan yang paling bawah sampai dengan lapisan yang paling atas. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Kemudian ada lapisan stratosfer. Kemudian atasnya lagi adalah mesosfer. Kemudian termosfer. Dan yang paling luar disebut adalah eksosfer. Nah, batasannya sudah ada di sini, perhatikan. Nah, adik-adik bisa
memperhatikan gambar ini lebih seksama supaya tahu batasan masing-masing lapisan di dalam atmosfer. Baik, kita mulai dari lapisan yang paling bawah dari permukaan bumi, yaitu lapisan troposfer. Sebagian besar bagian troposfer terbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Perhatikan ya, ini gambarnya mendung. Berarti aktivitas cuaca ada di lapisan troposfer. Nah, berikutnya, lapisan yang kedua adalah stratosfer, yaitu mulai dari 10 km dari permukaan laut atau dpl hingga 50 km dpl. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3 yang akan lebih dibahas detail di bagian selanjutnya. Jadi ini ya, kalau ada aktivitas penerbangan itu maksimal ada di daerah stratosfer. Ini sudah sangat tinggi untuk tingkat penerbangan pesawat yang terbang mungkin dari antar negara ya. Nah, kalau terbang rendah ya ada di lapisan troposfer. Meskipun di sini ada awan, tetapi keberadaan awan ini tidak akan mempengaruhi atau tidak ada aktivitas cuaca, sehingga keberadaan awan ini tidak akan mengganggu proses penerbangan. Lapisan berikutnya, mesosfer, yaitu dimulai dari 50 km dpl hingga 85 km dpl, yaitu tebalnya sekitar 35 km dpl. Jadi kira-kira jarak Bangsri ke Kudus ya guys. Mesosfer, lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Nah, kalau ada meteor yang menuju ke bumi, maka meteor itu sudah dipastikan mayoritas akan habis di lapisan ini. Nah, di lapisan ini. Kalau kalian melihat ada hujan meteor yang kemudian menghilang, maka dipastikan meteor itu berada di bagian mesosfer. Ya. Berikutnya adalah lapisan atasnya lagi, yaitu termosfer, yaitu bagian dari 85 km mdpl hingga 500 km dpl. Sehingga lapisan termosfer ini sudah sangat tebal ya guys. Silakan selisihnya kan ada 415 km dpl. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, luar biasa. Berarti termosfer ini sangat penting karena menjadi pelindung dari sinar radiasi ultraviolet dari cahaya matahari yang sangat jahat itu. Nah, lapisan atmosfer, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau partikel bermuatan yang disebut dengan ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Jadi itu alasan kenapa ketika kita mendengarkan radio itu pada malam hari akan terasa lebih jernih karena memang pantulan gelombang yang dipancarkan dari stasiun kemudian dipantulkan lagi oleh lapisan ionosfer ini akan lebih sempurna gitu ya guys. Nah, berikutnya lapisan yang paling atas atau lapisan yang paling luar yang disebut dengan eksosfer. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen.
Exosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Oleh karena itu, pesawat yang berada di lapisan exosfer, yaitu pesawat ruang angkasa, itu pergerakannya sangat ditentukan oleh gaya dorongnya. Jadi sayapnya tidak akan berfungsi. Nah, adik-adik sekalian, sekarang akan kita bahas tentang tekanan udara di atmosfer atau tekanan udara luar ini ya, bukan berada di dalam ruangan tertutup. Nah, perhatikan grafik ini. Tekanan udara atmosfer berasal dari berat molekul. Jadi gas itu memiliki molekul-molekul yang masing-masing molekul memiliki massa. Nah, karena molekul gas itu memiliki massa, sehingga akan memiliki berat. Nah, beratnya itulah yang akan memberikan tekanan benda yang berada di bawahnya. Lapisan bawah memiliki kerapatan paling besar. Nah, perhatikan guys, ini lapisan yang bawah ini bagian ya troposfer. Nah, ini kalau ini adalah lapisan stratosfer dan seterusnya. Nah, lapisan bawah ini memiliki kerapatan paling besar sehingga jumlah gasnya juga paling banyak. Lapisan terendah memiliki tekanan atmosfer paling besar. Karena bagian yang terendah ini berarti kan disumbang oleh lapisan atmosfer dari atas sampai bawah. Nah, perhatikan di sini. Ya kan, grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi maka tekanannya akan semakin rendah, low gitu ya. Ini perhatikan. Ini kalau kita tarik garis, maka untuk tekanan tinggi misalnya pada ketinggian 500 mendekati 500 km, maka tekanannya akan mendekati angka 0. Sedangkan kalau ketinggiannya mendekati angka 0, maka akan memiliki tekanan yang paling maksimal. Jadi berbanding terbalik ya guys. Nah, berikutnya, tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya kepada 1 cm persegi bidang mendatar dari permukaan bumi sampai batas atmosfer. Satuan tekanan udara adalah 1 atmosfer atau sekitar 76 cm Hg atau setara dengan 29,92 inci Hg atau 1103,2 milibar atau sekitar 1 kali 10 pangkat 5 kalau tidak salah guys, Pascal gitu ya. Nah, menurut percobaan Torricelli, tekanan udara pada ketinggian 0 mdpl meter di atas permukaan laut setara dengan 76 cm Hg. Ini nilainya setara dengan 1 atm. Nah, menurut Torricelli, setiap naik 1 mdpl, tekanannya berkurang 0,01 cm Hg. Atau setiap kenaikan 100 meter ya guys, maka tekanannya akan berkurang 1 cm Hg. Contoh, kalau di permukaan air laut, jadi di ketinggian 0, ini tekanannya adalah 76 cm Hg. Maka ketika kita naik ke posisi 100 meter dari atas permukaan air laut, maka tekanannya di sini akan berkurang menjadi 75. Kalau kita naik lagi 100 lagi, ini ketinggiannya 200, maka tekanannya menjadi 74. Kalau kita naik lagi 100 menjadi 300 meter, maka tekanannya menjadi 73 cm Hg dan seterusnya. Atau paling mudah adalah setiap kenaikan 100 meter, maka tekanannya berkurang 1, berkurang dari 76 cm Hg. Nah, itu tekanan udaranya. Sekarang adalah suhu di atmosfer. Nah, perhatikan. Nah, berbeda dengan tekanan udara yang memiliki grafik yang teratur. Tapi kalau ini agak sedikit acak ya guys. Ya, perhatikan garis merah ini. Nah, ya kan?
Jadi ini bisa naik turun. Nah, harus kita pahami suhu di lapisan atmosfer tidak ditentukan oleh jaraknya terhadap matahari, ya. Jadi jangan salah paham. Jadi yang menentukan suhu lapisan atmosfer itu bukan jaraknya terhadap matahari, tetapi suhu lapisan atmosfer ditentukan oleh kemampuan molekul gas penyusun lapisan atmosfer dalam menyerap panas matahari. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita berada di lapisan paling bawah, yaitu troposfer, maka di lapisan bawah ini, berarti paling jauh dari sinar matahari, justru suhunya adalah sekitar kurang dari 20 derajat ya, sekitar 17. Nah, kalau kita naik ke atas, justru suhunya akan turun. Turun, ini di sini suhunya 0. Di sini suhunya 0. Padahal letaknya paling tinggi. Kalau kita ke sini malah semakin minus. Ini sangat dingin sekali ya guys. Tapi di lapisan atasnya ini dia akan naik lagi, naik lagi. Nah, ini lagi. Kemudian ini turun lagi. Padahal semakin ke atas. Kemudian ini di bagian termosfer ini suhunya naik sampai ratusan derajat Celcius atau bahkan tadi sampai ribuan, ada 1900 sekian derajat Celcius tadi ya guys. Nah, artinya sekali lagi suhu di lapisan atmosfer tidak ditentukan oleh jarak terhadap matahari, tetapi suhu lapisan atmosfer ditentukan oleh kemampuan molekul gas penyusun lapisan atmosfer dalam menyerap panas matahari. Jadi meskipun di sini itu di bagian termosfer ini ya guys, ini suhunya sangat panas, meskipun molekulnya sangat sedikit, tetapi gas-gas atau molekul yang ada di sini itu sangat efektif untuk menyerap panas matahari, sehingga di situ suhunya sangat panas. Nah, berikutnya adalah lapisan ozon. Nah, ini sudah kita singgung di bagian greenhouse effect itu ya, guys, pada pencemaran udara. Nah, sekarang kita singgung lagi. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian sekitar 18 sampai 54 km dpl. Jadi ada di lapisan stratosfer ya guys. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangatlah tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Nah, guys, ini ozon ini ya, ini O3, ini O3, ini ini juga O3, permukaan O3 ozon, tetapi di sini ada lubang. Nah, karena ultraviolet itu yang masuk ke bumi itu akan difilter oleh O3 atau ozon, maka di bagian lubang ini sinar ultravioletnya akan langsung menembus ke permukaan bumi, dan ini bisa mengganggu kehidupan yang ada di bumi. Nah, ini dia ilustrasinya ya. Ketika CFC berada di atmosfer, klorofluorokarbon ya, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecahkan molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen O2. Proses tersebut terus berlangsung ketika terdapat klorin di atmosfer. Jadi salah satu penyebab gas yang bisa merusak ozon atau O3 itu adalah CFC guys. Kenapa? Karena CFC itu mengandung gas klorin. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi sinar ultraviolet dapat menghancurkan CFC. Jadi ketika ada CFC dari pendingin misalnya masuk ke atmosfer, maka akan dihancurkan oleh sinar ultraviolet. Nah, atom klorin yang terlepas dapat menghancurkan ozon. Tetapi ketika CFC itu hancur, maka akan melepaskan Cl. Lah sialnya, Cl ini justru akan menghancurkan
ozon. Jadi Cl-nya akan mengikat O. Jadi ozonnya itu kan O-nya 3 ini. 1, 2, 3. Nah, yang satu lepas berikatan dengan klor, maka akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen. Nah, atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin. Nah, ini akan kalau ada Cl kemudian berikatan O, maka nanti pada proses selanjutnya kan ada O yang lepas. Ini bisa menghancurkan. Ya, guys. Gitu ya. Nah, atom klorin yang lepas dapat menghancurkan ozon. Jadi intinya ultraviolet menghancurkan CFC. Nah, pecahan CFC itu adalah gas klor. Nah, klor yang akan memisahkan atau menghancurkan O3. Produknya bisa menjadi O dan O2. Memang betul sih akan memperkaya oksigen, tetapi dampaknya jauh lebih berbahaya. Itu ya guys. Ya, jadi senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya akan semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Ini ilustrasinya. Nah, perhatikan ini ada data. Ini tahun 1980. Ini lubang ozonnya masih segini nih. Warnanya tidak seungu gambar berikutnya ya. Nah, ini 10 tahun berikutnya. Terus ini 10 tahun berikutnya. Nah, ini 10 tahun berikutnya. Sekarang sudah 2020. Mungkin lubangnya akan semakin besar. Jadi ini foto dari satelit. Ini hasil pengamatan NASA ya. Oke. Nah, begitu adik-adik sekalian. Jadi sudah kita kupas tuntas tentang lapisan atmosfer. Jadi baru lapisan yang paling atas dari bumi. Masih ingat ya, bumi itu dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan udaranya disebut atmosfer. Kemudian lapisan permukaan bumi yang berupa daratan disebut litosfer. Sedangkan permukaan bumi yang berupa air disebut hidrosfer. Kita baru membahas satu bagiannya saja, yaitu atmosfer. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini, ada 5 soal yang harus kalian jawab, yaitu yang pertama adalah sebutkan lapisan penyusun atmosfer dari yang terendah hingga yang tertinggi. Mulai dari troposfer, stratosfer, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, pada lapisan manakah terjadi aktivitas cuaca? Yang ketiga, pada lapisan stratosfer juga terdapat awan, tetapi tidak akan mengganggu aktivitas penerbangan. Coba jelaskan, mengapa demikian? Yang keempat, jika pada permukaan air laut tekanan udaranya 76 cm Hg, maka berapakah tekanan udara di tempat yang memiliki ketinggian sekitar 250 mdpl? Yang terakhir, yang kelima, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah suhu udaranya. Pernyataan tersebut apakah berlaku di setiap lapisan atmosfer? Jelaskan. Nah, demikian. Selamat belajar dan tetap semangat belajar. Kita sambung di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.